Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan vlog harian saya. Hari ini kita share lagi ya kegiatan di warung sembako ya teman-teman. Sambil kita sharing-sharing sambil melihat kegiatan saya hari ini di warung sembako seperti biasa ya. Kita melayani pembeli dan lain-lainnya ya teman-teman. Di video kali ini saya sharing 3 rahasia sukses pedagang sembako ya. Apa saja sih rahasianya? Yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Yang pertama rahasia kita adalah, rahasia sukses warung sembako itu adalah kita tuh harus sabar dalam mengelola usaha teman-teman ya. Dalam situasi apapun kita harus semangat menjalani usaha, entah itu rame, entah itu sepi teman-teman ya. Entah itu cuaca panas ataupun hujan, kita harus tetap semangat menjalani usaha. Jangan mudah menyerah ya teman-teman. Apapun itu keadaan warung kita, berapapun omset warung kita, dari mulai berapapun ya, kita harus semangat, harus selalu optimis dalam usaha teman-teman ya. Selain kita semangat menjalani usaha teman-teman, jangan lupa juga kita berdoa, meminta kepada yang maha pemilik segalanya ya, untuk dimudahkan dalam segala hal, dijauhkan dari segala yang tidak kita inginkan teman-teman ya. Intinya sih kalau usaha itu kita harus jujur dari diri kita sendiri ya teman-teman. Entah itu jujur dari barang-barang yang kita jual, misalnya kita menjual secara per kilo ya, harus full sekilo ya teman-teman. Kalaupun lebih atau kurang, bilang terus terang kepada para pembeli ya, bahwa ini barangnya kurang sedikit, lebih sedikit gitu ya. Kalau kurang sedikit mungkin kita bisa kurangi harganya, entah itu 500 atau 1.000 rupiah gitu ya. Jika memang lebih timbangannya, kita bisa tambah harganya ya, entah itu tambah 1.000 ataupun 500 rupiah gitu ya. Pokoknya bikin enak ke semuanya gitu ya, bukan enak kita aja tapi enak juga ke pelanggan gitu ya. Misalnya kita punya satu barang dan pembeli pun pengen beli barang tersebut, tapi di kita itu tidak ada lagi barang tersebut, hanya satu aja gitu, tidak ada pilihan lain, entah warna ataupun aroma ataupun besar kemasannya, kecil kemasannya, tidak ada lagi, hanya satu tok aja gitu ya. Mungkin kemasannya udah agak kusam gitu ataupun sudah terlihat pudar ya, misalnya sering kejemur ataupun sedikit lecet-lecet gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus terang ke pembeli tersebut ya, bahwa barang ini tidak ada lagi pilihan lain, rasanya tidak ada, mungkin ya hanya ada rasa ini saja gitu, tidak ada lagi kemasan barunya gitu ya. Kalau mau beli terserah silakan, kalau tidak pun tidak apa-apa gitu ya. Jangan sampai orang membeli secara paksa gitu ya teman-teman. Dan bagaimanapun caranya agar orang itu tidak merasa kecewa dengan membeli barang tersebut ya teman-teman, kita harus terus terang di awal. Kalaupun ada penyangkalan di akhir setelah selesai transaksi penjualan, kita kan gampang ya, gampang membela diri bahwa ini kita udah jelasin gitu ya, dan bilang kalau memang tidak bisa ditukar, tidak bisa ditukar ya kalau sudah dibeli seperti itu ya, karena ini tidak ada pilihan lain gitu ya teman-teman. Dan kalaupun bisa ditukar, harus ditukar dengan barang lain ya, tidak bisa kembali uang gitu ya teman-teman. Ini menurut pengalaman saya tuh seringnya kalau ada orang yang sering komplain ke warung, kita tuh di awal saat dia berbelanja tuh harus tahu ya, harus ngerti bahwa orang ini tuh suka rewel atau apa. Kita bilang dari awal bahwa barang ini tuh segini gitu, harganya segini gitu teman-teman ya. Tidak ada kemasan lain, tidak ada lagi variasi apa tuh bentuk ataupun aroma lain, misalnya pewangi atau sabun ya teman-teman. Seperti itu. Kalau orangnya rewel tuh kita harus perinci, harus dari awal ya teman-teman. Jangan sampai kemudian setelah selesai belanja tiba-tiba pengen mulangin barang, pengen dikembalikan uang, itu tidak bisa ya teman-teman. Dan ini rahasia sukses pedagang sembako yang kedua ini tipsnya ala saya teman-teman ya. Mungkin teman-teman beda lagi, punya tips sendiri. Dan kita harus mengingat bahwa uang pribadi dan uang warung itu beda ya teman-teman. Jangan sampai kita mencampur adukan uang pribadi dan uang warung ya. Itu bisa berabe, bisa berbahaya teman-teman ya. Nanti bisa-bisa kita keseringan nombok saat belanja, keseringan ngambil uang warung keenakan gitu ya, karena kita tidak ada perincian modal usaha, tidak ada perincian keuntungan ya teman-teman. Jadi usahakan uang dipisahin ya teman-teman. Misalnya uang warung aja gitu ya, khusus untuk belanja lagi keperluan warung gitu ya.
Kalau uang pribadi ya untuk keperluan rumah tangga, keperluan kita di rumah gitu ya teman-teman. Harus bisa membedakan antara uang warung dan uang pribadi ya. Jika kita masih bingung mana uang pribadi, mana uang warung ya, uang warung itu adalah modal warung ya teman-teman. Jadi kita misalnya punya modal sekian puluh juta ya, kita harus fokuskan untuk usaha teman-teman ya. Kalau uang pribadi itu uang dari selain dari modal ya, misalnya dari keuntungan warung, tapi kita harus ngambil berapa persen nih untuk kita gunakan sehari-hari ataupun untuk digunakan keperluan kita ya. Kita biasanya kalau saya tuh mengambil keuntungan paling besar 10%-an kalau untuk barang-barang sembako ya. Kalau untuk barang-barang pelengkapnya mungkin bisa di atas 20% gitu ya teman-teman. Karena warung saya itu kebanyakannya ngecer, jadi ya di atas rata-rata 10% setiap penjualan satu barangnya ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Tapi saya tidak memperinci berapa ratus ribu sehari keuntungan ya. Jadi intinya itu kita total aja semua pendapatan sehari berapa, nanti kita kalkulasikannya. Misalnya hari ini omset kita hanya 2 juta, berarti 10%-nya itu hanya 200 ribuan gitu ya. Nah 200 ribu itu kita bagi 3 untuk modal, penambahan modal, untuk pemakaian kita, dan untuk lain-lainnya saat kita di warung ya. Kadang-kadang ada keperluan mendadak lainnya, misalnya ada tambahan barang baru ya, kita harus punya simpanan juga uang untuk belanja barang baru tersebut ya teman-teman. Apalagi zaman sekarang barang-barang baru itu harus kita punya di warung ya, meskipun tidak banyak stoknya tapi tidak apa-apa ya. Yang penting kita punya barang tersebut ya. Karena sekarang itu para pembeli itu lebih cermat, lebih cerdas gitu ya. Pengennya nyoba-nyoba yang baru teman-teman, seperti itu. Jadi kita pun warung sembako kecil ini jangan sampai ketinggalan. Jika ada produk baru ya harus kita coba jual juga di warung sembako kita. Dari keuntungan yang dibagi 3 itu kita harus bisa menyimpan juga sedikit, menabung ya. Takutnya kita jaga-jaga teman-teman, entah itu untuk biaya transportasi ataupun untuk biaya listrik ataupun untuk biaya renovasi warung kita. Ataupun kadang-kadang kita kan suka ada keluhan freezer mati ataupun kulkas di showcase-nya ada kendala gitu ya. Kita harus punya juga ancang-ancang dana untuk itu ya teman-teman. Selanjutnya rahasia sukses pedagang sembako itu kita harus punya stok barang yang memang lakunya cepat ya teman-teman. Jadi saat kita kehabisan di displayan barang, kita punya stoknya di belakang misalnya ya. Kita harus tahu ya produk mana yang lebih cepat lakunya dan produk mana yang lebih lambat lakunya. Saat kita kulakan, perhatikan barang-barang yang memang sangat setiap hari diperlukan ya teman-teman. Meskipun barang itu barang sembako, tapi kalau lakunya lambat ya tidak usah stok teman-teman ya. Lebih baik kita nyimpan uang. Kalau nyimpan uang tuh gampang, mau beli apapun mudah ya. Beda dengan menyimpan barang, meskipun barang tersebut mahal, tapi kalau lakunya tidak cepat sama saja ya kita menimbun barang dan hanya menyimpan saja tidak dapat keuntungan. Nah sekian dulu ya teman-teman videonya, semoga bermanfaat ya. Dan itulah beberapa rahasia sukses pedagang sembako ya. Itu ala saya aja, mungkin teman-teman beda lagi ceritanya, beda lagi pengalamannya ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini, mohon dimaklum, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.